Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan umat Islam di Asia Tenggara sebagai bentuk penyelesaian tugas kelompok sejarah kebudayaan Islam. Islam di Myanmar. Myanmar dahulu bernama Burma. Luas wilayahnya sekitar 678.000 km persegi. Islam di Myanmar merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar bagian barat. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat 7% dan dari total jumlah penduduk. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslimin di Arakan yang berasal dari suku Rohingya, membentuk organisasi solidaritas Rohingya yang dengan presidennya Muhammad Yunus. Nama organisasinya itu Organisasi Konferensi Islam, bisa disebut OKI. Perkembangan Islam di Myanmar dimulai sekitar abad ke-9. Mereka berasal dari kerajaan Arakan yang terletak di daerah Bengali, India, dan Cina. Pada saat itu, banyak pedagang Muslim Arab yang menyebabkan agama Islam di Myanmar sejak tahun 1430 sampai 1638. Wilayah Arakan dikuasai Muslim dengan sistem kesultanan. Bukti adanya Islam di Myanmar yaitu adanya masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Masjid yang terkenal adalah Masjid Bad di Arakan dan Masjid Sindikan yang dibangun pada tahun 1430. Pada tahun 1824 Inggris menguasai Burma. Perkembangan umat Islam di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai luas wilayah sekitar 328.847 km persegi atau 2,5 kali Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk 22.229.040 jiwa. Agama yang menjadi mayoritas di negara Malaysia adalah Islam. Agama dengan jumlah sebesar 53%, artinya lebih besar penduduk yang memeluk Islam dengan agama lain. Umat Islam di Malaysia menganut Sunni dan bermazhab Syafi'i. Menurut Azummardi Ajra, perkembangan umat Islam di Malaysia ada 3 teori. Yang pertama, Hadramaut, yang berarti datang langsung dari Arab. Yang kedua, Gujarat dan Malabar, yang berarti dari India. Dan yang ketiga, Bengali, sekarang menjadi Bangladesh. Menurut Ahmad ada 2 pola berbeda. Yang pertama, bottom up, berarti berkembang ke lapisan bawah, kemudian diterima dan berkembang ke masyarakat lapisan atas atau penguasa kerajaan. Yang kedua adalah top down, berarti diterima oleh masyarakat lapisan atas atau penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan ke lapisan bawah. Malaysia memperlihatkan pola yang kedua, yaitu top down, yang berarti diterima langsung oleh penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan ke masyarakat bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak hambatannya. Filipina atau lebih tepatnya di Mindanao ialah pulau terbesar kedua di Filipina dan salah satu dari 3 kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. Luas Mindanao ialah 94.630 km persegi, lebih kecil 10.000 km persegi dari Luzon. Jumlah penduduk Mindanao berkisar 19 juta orang, di mana kurang lebih 5 juta adalah Muslim. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina, yakni kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim atau suku Moro yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Tasau. Moro adalah sebutan penjajah Spanyol bagi kaum Muslim setempat. Saat ini, umat Muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARMM atau The Autonomous
region in Muslim Mindanao di bawah kepemimpinan Miswari. ARM dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1989 sebagai daerah otonomi di Filipina Selatan. Sebagai kesepakatan damai antara MILF dan pemerintah pusat di Filipina. Kesepakatan ini tidak memuaskan sebagian pejuang Muslim sehingga muncullah Moro Islamic Liberation Front atau MILF dan kelompok Abu Sayyaf yang bersumpah untuk menentang dan memboikot ARMM dan tetap memperjuangkan kemerdekaan. Dari sekian banyak kelompok Muslim Filipina, Maranao adalah yang terakhir memeluk Islam. Sufisme mempengaruhi corak Islam di Maranao, terutama dalam hal kosakata dan musik ritual. Islamisasi awal di Sulu dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada seperempat abad terakhir abad ke-13 yaitu melalui pernikahan para pedagang dan penduduk asli. Tahap kedua pada abad ke-14 yaitu kelanjutan dari perkumpulan keluarga muslim yang melakukan dakwah. Tahap ketiga abad ke-15 yaitu kedatangan muslim Melayu dari Sumatera. Terakhir abad ke-14 pertengahan abad Perkembangan Islam di Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Jumlah penduduk Singapura sekitar 4,99 juta jiwa, sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Pemerintahan mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam atau disebut dengan AMLA. Tahun 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Gapura atau Islamic Religious Council of Singapore atau MUIS sebagai suatu hukum. MUIS diharapkan dapat menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Tugas mereka mengatur kegiatan Islam di Singapura seperti mengeluarkan sertifikasi halal untuk makanan yang menurut ketentuan Islam itu baik untuk dikonsumsi, melakukan perhitungan waktu sholat, dan menjadi penyelenggara pernikahan secara resmi. Perkembangan umat Islam di Brunei Darussalam. Sejak perkembangan Islam di Brunei Darussalam, Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Brunei Darussalam berhasil mencapai kemerdekaan pada 1 Januari 1984 di bawah Sultan Hasanal Bolkiah. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan.
Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985 didirikan Pusat Dakwah yang bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas, dan Pusat Pameran Perkembangan Dunia Islam. Sebagai bukti perkembangan Islam di Brunei Darussalam, geliat keislaman jelas terlihat pada saat hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj. Bahkan Sultan Hasanal Bolkiah selaku pemimpin negara mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan tersebut. Thailand disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam, negeri gajah putih yang terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand berarti negara yang merdeka karena satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Negara Thailand mayoritas beragama Buddha. Di sana terdapat lebih dari 10% penduduk muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Sebagian besar penduduk muslim di Thailand berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti Provinsi Phang, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya, yang sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Pattani. Islam masuk ke Thailand pada pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Pattani Raya, yang menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan muslim yang terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat sejak beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Secara garis besar, masyarakat Thailand dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat muslim imigran di bagian utara Thailand dan muslim penduduk asli yang berada di Pattani atau Thailand bagian selatan. Bukti adanya Islam di Thailand terdapat kurang lebih 2000 masjid dan 200 sekolah muslim di Thailand. Tidak terlepas dari pemerintah yang membolehkan warga muslim Thailand untuk menyelenggarakan pendidikan Islam dan perkembangan Islam di Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia dengan populasi sekitar 84 juta jiwa. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab. Data jumlah penduduk muslim di daerah tersebut sekitar 1.300 jiwa. Namun menurut situs religiospopulation.com, jumlah umat Islam di ibu kota Ho Chi Minh mencapai 5.000 orang. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat dibagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama, Muslim Cham, yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua, umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Kelompok ketiga, Muslim dari warga Vietnam asli. Agama Islam di Vietnam beralirkan Sunni dan Bani dan bermadhabkan Syafi'i, dan aliran ini memiliki pengaruh kuat dari India.